hadir dan belum informasi ini. Jadi di LPKMPG nanti diadakan program diklat bahasa Jepang gratis ya untuk 40 orang. Jadi bagi minasang yang ingin bergabung dan memenuhi persyaratan yang ada di layar ini, mungkin bisa langsung mendaftarkan diri ke Panji Sensei begitu. Nah, nanti untuk apa namanya seleksinya nanti juga ada seleksinya dan seleksinya diadakan langsung ya di Pemalang di Widodaren gitu. Nah, nanti minasang bisa langsung ke kampus 2 LPKMPG. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain, pertanyaan lagi gitu terkait hal ini. Mumpung masih dibuka nih minasang, dan biasanya kalau misalnya di klub bahasa Jepang itu kan minasang akan dimintai biaya pendidikan gitu, tapi untuk kali ini gratis untuk 40 orang. Ada pertanyaan minasang? Oke. Tidak ada ya. Oke, mungkin kemarin sudah ada yang mendaftar nih. Sudah ada yang mendaftar belum di sini minasang? Daftar ya, ini kesempatan langka gitu, dan minasang juga nanti tidak hanya diajarin bahasa Jepangnya aja, tapi juga kemarin Pak Ji Sensei bilang akan dibimbing sampai nanti dapat job gitu. Hai, oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi saja ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa bergabung nanti di tengah acara. Dan ini hari ini materi kita cukup ringan ya, karena besok hari Minggu malam kita akan mulai belajar bab 1. Nah, ini sebelum kita belajar bab 1, nanti kita akan ada pelajaran tentang apa ya, hari ini tuh kita pelajarannya sebentar. Kita akan belajar masalah Aisatsu, terus kemudian angka-angka seperti itu. Hai, ja hajimemashou. Ya. Nah, ini seperti yang saya bilang ya, minasang, hari ini kita akan belajar Aisatsu, kemudian angka. Nah, minasang sangat perlu ya untuk menghafal angka-angka dan bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Jepang. Karena nanti angka ini tuh akan terkait dengan misalnya kita menyebutkan usia, kemudian penanggalan, terus masalah waktu ya, ini jam berapa, seperti itu selalu terkait dengan angka. Dan seperti pengalaman saya gitu ya, terkadang sepandai-pandainya kita berbicara dalam bahasa asing, pasti ada momen di mana ketika kita melihat angka, kita akan nge-freeze gitu, minasang, ini bacanya gimana gitu. Bahkan banyak teman-teman saya gitu ya, kadang-kadang tuh keceplosan gitu, misalnya lagi membaca dokai, terus kemudian ada angka, terus angkanya dibaca dalam bahasa Indonesia. Nah, itu dalam fenomena misalnya orang yang bilingual atau multilingual atau orang-orang yang bisa berbicara banyak bahasa, angka ini tuh seringkali menjadi apa ya, hal yang cukup sulit gitu, karena kita pasti terbiasa untuk mengucapkan angka tersebut dalam bahasa ibu kita. Makanya sangat penting bagi kita semua, bagi minasang juga, untuk tahu setidaknya gimana sih basicnya untuk belajar mengenai angka, karena ini akan terus-menerus keluar dan cukup sulit ya bagi kita. Pasti nanti sering dalam hati minimal itu kalau misalnya kita lihat angka, dibacanya pakai bahasa Indonesia dulu gitu minasang. Jadi untuk awal-awal ini kita harus belajar angka seperti itu. Nah, ini ya, yang pertama Aisatsu. Kira-kira minasang ada yang tahu Aisatsu itu apa? Ada yang tahu nggak? Perkenalan.
perkenalan bisa. Lanjut, yang lain. Oke, ada lagi? Apaan, Sensei? Apaan? Apa? Apaan? Aisatsu. Oh, hai. Aisatsu. Aisatsu wa nan desu ka? Yo, apa nih? Oke. Tadi ada yang bilang perkenalan. Sebenarnya perkenalan ini bagian dari Aisatsu ya, Minasang. Tapi Aisatsu ini lebih secara lebih luas itu disebutnya persalaman, atau kalau bahasa Inggrisnya itu greetings. Jadi kayak misalnya selamat pagi, selamat siang. Nah, itu disebutnya Aisatsu. Seperti itu. Ini pengertiannya. Merupakan ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh orang Jepang untuk saling menyapa, sapaan gitu, satu sama lain. Hai. Oke, nah ini kan kemarin Minasang udah belajar hiragana ya. Jadi saya ini mau, kelewatan. Ini mau ngetes nih, kira-kira ada nggak yang mau bantu membaca yang pertama? Ada yang mau bantu? Oh, ini saya nggak bisa lihat yang resen ya, Minasang. Jadi mungkin bisa langsung kayak bilang, saya Sensei terus sebutkan namanya siapa. Ada? Baca satu aja dulu yang pertama, yang selamat pagi. Ada yang berani nggak kira-kira? Saya Sensei Iqbal. Hai, ini hai Iqbal Sang, dozo. Satu apa? Hai. Ohayo gozaimasu. Hai, ohayo gozaimasu. Yo-nya panjang ya, karena ada yo ketemu u. Jadi ohayo gozaimasu. Hai, artinya selamat pagi. Nah, ini biasanya seperti yang kemarin Panji Sensei bilang ya, kalau misalnya bahasa Jepang itu ada tingkatannya, Minasang. Nah, ini adalah versi yang paling, bukan yang paling juga sih, tapi maksudnya yang sopan. Jadi Minasang bisa gunakan ohayo gozaimasu ini, misalnya kepada sensei, terus kepada atasan, itu bisa. Nah, kalau misalnya ke teman-teman, itu bisa pakai ohayo aja, ohayo, atau bahkan kalau misalnya anak SMA gitu ya, itu slangnya itu cuma pakai oha, oha gitu aja, itu juga bisa. Tapi kita harus ingat bentuk formalnya, Minasang. Formalnya itu ohayo gozaimasu. Hai, arigato Iqbal Sang. Selanjutnya nih, ada siapa yang mau bacain yang nomor 2? Selamat siang. Saya Sensei Solihin. Hai, Solihin Sang, silahkan. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Oke. Di sini arigatou gozaimasu Solihin Sang. Ini konnichiwa tulisannya hai ya, minasan di akhir, tapi dibaca wa gitu. Kenapa? Jadi sebetulnya dalam bahasa Jepang kuno itu penyebutan ha dan wa itu sering kali itu kayak semacam tertukar-tukar, Minasang. Nah, makanya sekarang di bahasa Jepang yang modern itu ditulisnya dengan ha bukan wa gitu, tapi penyebutannya masih berdasarkan penyebutan dari zaman kunonya dulu gitu. Dan ha ini nanti ketika dia berbentuk partikel, dia juga akan dibaca wa gitu. Ejaannya pakai h tapi dibacanya wa. Nah, itu nanti kita akan belajar besok ya, partikel itu bagaimana. Nah, tapi untuk konnichiwa dan konbanwa, nah itu hanya itu dibaca wa. Karena sebenarnya kalau misalnya kita telisik dari artinya ya, nichi itu kan artinya semacam hari gitu. Nah, kon itu tuh sekarang, atau jadi konnichi itu maksudnya hari ini. Nah, ha itu dari partikel wa, jadi konnichiwa itu maksudnya hari ini bagaimana, seperti itu. Jadi ini sebenarnya bentuk ungkapan dari zaman dulu juga, Minasang. Nah, sebenarnya
ini tuh dulunya dipakai untuk menanyakan semacam hari ini tuh gimana gitu. Nah, tapi lambat laun ini dipakai sebagai bentuk aitsatsu untuk mengatakan tidak hanya selamat siang ya sebenarnya, tapi juga dipakai untuk sebenarnya ini bentuknya universal. Jadi kayak kalau dalam bahasa Inggris itu good day gitu. Jadi bisa dipakai di segala waktu dan juga kadang juga dipakai untuk apa ya, kayak semacam halo gitu. Seperti itu minasan. Jadi konnichiwa dan konbanwa hanya dibaca wa ya. Konnichiwa itu selamat siang, kalau konbanwa itu selamat malam. Oke, selanjutnya siapa nih? Ada yang mau baca nggak? Konbanwa udah ya, tadi udah dijelaskan. Lanjut. Ini siapa? Halo? Ada lagi yang mau baca? Oh, yaudah deh. Bentar, saya tunjuk nih kalau nggak ada yang mau baca. Bentar, Minasang. Saya Sensei, Ya, Mahesa. siapa? Mahesa-sang. Oke, dozo. Selamat tidur atau selamat istirahat, ya itu. Gimana bacanya? Oyasumi nasai. Hai, oyasumi nasai. Hai, betul ya, oyasumi nasai. Artinya itu selamat tidur atau selamat beristirahat. Biasanya ini minasan kalau misalnya sering nonton anime gitu ya, atau dorama Jepang, kalau udah malam gitu, biasanya tokoh-tokohnya itu saling menyapa satu sama lainnya itu pakai kata oyasumi, oyasumi. Nah, oyasumi ini diambil dari kata yasumi yang artinya itu istirahat ya, dan nasai itu bentuk apa ya? Bentuk perintah, tapi perintah yang lembut minasan. Jadi sebenarnya oyasumi nasai itu artinya kayak beristirahatlah kayak gitu. Jadi nah kemudian ini dipakai ungkapan untuk mengucapkan ketika kita mau tidur gitu. Nah, kita mengucapkan ini kepada orang lain, misalnya kepada keluarga, terus mungkin kepada teman ya, misalnya kita lagi chattingan gitu sama teman, terus udah malam nih, nah itu kita juga bisa bilang oyasumi nasai gitu. Nah, ini juga ada versi yang agak santai ya minasang. Kalau oyasumi nasai ini bentuk agak formal. Nah, ini bisa dipakai untuk orang yang misalnya belum terlalu akrab gitu ya. Nah, kalau misalnya udah akrab itu kita bisa pakai oyasumi aja. Oyasumi, oyasumi, seperti itu. Hai, arigatou gozaimasu. Nah, ini selanjutnya siapa nih? Saya panggil deh, ini ada 16 orang. Mahesa tadi ya. Nur Fitrianisang. Ya, ini. Halo. Nur Fitrianisang. Susah ya sinyalnya ya. Hai, ya sudah nggak apa-apa. Oh, tadi siapa yang on mic? Ada yang mau coba baca yang bagian terima kasih, Minasang? Saya lagi, bisa nggak Sensei? Iqbal. Boleh, ya udah boleh. Iya Sensei. Domo arigato gozaimasu. Hai, domo arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, Iqbal-san. Hai, ini bisa dipenggal jadi 3 ya, Minasang. Domo-nya sendiri, arigato sendiri, gozaimasu-nya sendiri. Nah, jadi domo ini kalau misalnya Minasang mau berterima kasih juga bisa menggunakan kata domo aja gitu. Nah, cuma biasanya ini dipakai untuk orang yang sudah akrab ya, sudah akrab atau misalnya teman gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya agak formal situasinya,
itu biasanya pakai arigato gozaimasu. Cuma untuk lebih sopannya lagi itu biasa kita pakai domo arigato gozaimasu. Tapi kalau arigato gozaimasu saja itu sudah cukup ya, sudah lumayan baik gitu. Nah, untuk arigato sendiri ini biasanya kita gunakan untuk teman misalnya, atau misalnya sesama keluarga gitu. Jadi bedanya orang Jawa atau misalnya orang Sunda dengan orang Jepang itu kadang kan kita orang Jawa itu dianjurkan misalnya untuk ngomong ke keluarga, ke ibu bapak itu menggunakan bahasa yang halus ya, minasang. Nah, kalau di Jepang itu mereka ngomong sama keluarga itu dia pakai bahasa biasa, bahasa Futsuke gitu, bukan seperti itu. Nah, jadi misalnya kita mau ngomong dengan keluarga atau orang-orang yang sudah dekat dengan kita, kita juga boleh pakai arigato atau domo saja. Tapi kalau misalnya situasinya minasang itu belum terlalu dekat, itu baiknya pakai arigato gozaimasu atau yang lebih baik lagi domo arigato gozaimasu. Hai, selanjutnya siapa lagi nih? Ada lagi yang mau coba baca? Bantu baca. Ini dikit. Saya panggil aja deh. Nisa? Halo Nisa? Ada nggak? Oh, ini kalau siang-siang. Apa di hujan ya di sana ya? Ya udah ganti. Pramudia Langan Kasturi. Pramudia Sang. Langan Sang ya. Hai, ini di bagian mohon maaf yang pertama. Kira-kira ini bacanya apa? Gak apa-apa ya kalau masih ragu-ragu bahasa, maksudnya hiragananya kalau belum lancar. Gimana? Gomenasai. Hai, betul ya, gomenasai, arigatou gozaimasu. Nah, gomenasai itu konteksnya adalah ketika kita minta maaf dan minta maafnya itu semacam hal yang kita lakukan atas perbuatan yang salah gitu, minasang. Nah, bedanya dengan sumimasen, ini kan artinya kan mohon maaf ya. Nah, tapi kalau gomenasai itu tuh nuansanya adalah ketika kita betul-betul berbuat kesalahan ya, misalnya enggak terlambat sih. Misalnya minasang nggak sengaja nginjek kaki orang gitu misalnya, atau misalnya disuruh beli ini tapi ngebelinya sesuatu yang lain gitu, atau misalnya minasang nggak sengaja mecahin benda milik orang lain kayak gitu. Nah, itu bisa menggunakan gomenasai. Nah, tapi kalau misalnya sumimasen, ini tuh konteksnya adalah kita sifatnya lebih ke kalau tadi kan aktivitas fisik ya, dan kita betul-betul merugikan orang lain. Nah, kalau sumimasen itu lebih ke arah ketika kita membutuhkan bantuan orang lain yang sifatnya kita ngerepotin gitu misalnya. Nah, misalnya kayak minasang di Jepang gitu, terus nyasar gitu, terus ketemu sama polisi gitu, petugas kepolisian, omawarisang ya. Nah, terus nanya ini kira-kira kalau misalnya mau ke sini tuh jalannya lewat mana. Nah, untuk manggil polisinya itu biasanya kita panggil sebutnya itu sumimasen kayak gitu dulu. Jadi mohon maaf Pak kayak gitu. Ini kalau misalnya ke sini gimana ya kayak gitu. Jadi beda ya nuansanya. Nah, kalau misalnya minasang dalam ruang kelas gitu, terus nggak kelihatan, terus minta tolong ke senseinya, sensei sumimasen itu PPT-nya dibesarkan lagi. Nah, itu juga kita menggunakan sumimasen karena sifatnya kita
ngerepotin orang lain. Tapi kalau misalnya kita berbuat kesalahan, itu kita pakai gomenasai. Kurang lebih seperti itu. Atau misalnya minasang di tempat di dalam kereta gitu, terus ada tempat duduk yang kosong satu, tapi orang-orang di sampingnya itu kayak kayak kakinya tuh kebuka gitu, lebar. Jadi space minasang untuk duduk tuh sedikit gitu. Sementara minasang misalnya pengen duduk. Nah, itu bisa misalnya bilang, sumimasen, kayak gitu. Jadi terus nanti minasang duduk. Kayak gitu sih minasang. Ini untuk bedanya sumimasen dan gomenasai. Kira-kira ada pertanyaan nggak terkait ini? Atau udah jelas? Jelas ya? Tapi penggunaannya deitai sama si minasang. Hai. Itu untuk gomenasai dan sumimasen. Ini selanjutnya ada yang mau baca? Ini udah makin banyak nih. Hai. Terakhir, siapa nih? Saya panggil aja deh. Solihin tadi udah. Revana Aulia, Sang. Halo Revana Sang. Imasen desu ka? Imasen. Ya, hai, ya sudah. Yang terakhir itu matane atau mata ashita. Nah, ini juga sering muncul di anime-anime ya, minasang. Kalau misalnya ada tokoh gitu, biasanya anak-anak atau misalnya anak sekolah, terus mereka mau pulang gitu, pulang ke rumah masing-masing. Nah, pasti mereka akan bilang matane atau mata ashita. Nah, ini tergantung. Biasanya kalau matane ini konteksnya kita mau bertemu kapan itu nggak ditentukan. Jadi misalnya ya udah kita berpisah dulu, tapi ntar nanti malam misalnya mau main gitu, atau ini juga bisa kayak misalnya 2 minggu kemudian, seminggu kemudian kayak gitu. Nah, kita pakai matane. Nah, kalau misalnya mata ashita, nah ashita ini kan sudah jelas ya artinya besok. Jadi ini biasanya dipakai kalau misalnya minasang berangkat sekolah gitu terus pulang. Nah, besoknya kan pasti ketemu lagi sama teman-teman di kelas yang sama. Nah, itu kita pakai mata ashita. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Karena materi kita lumayan banyak hari ini. Hai, nah ini ada persalaman khusus. Maksudnya kalau yang tadi itu sering sekali kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau persalaman khusus ini itu ada ada semacam maksud tertentu minasang atau dalam momen-momen tertentu. Ini kira-kira ada yang mau bantu baca ya? Ada yang saya panggil lagi deh. Siapa ya? Kristio Aprianto Sang. Imaska Kristio Sang. Halo? Ini pada kemana nih? Jangan-jangan pada tidur ya? Ya udah, Nisa Sang. Hai, Nisa Sang, dozo. Hai, Sensei. Dibacanya si Surei Shimasu. Hai, Shitsurei Shimasu. Hai, betul. Arigatou gozaimasu, Nisa Sang. Hai, ini Shitsurei Shimasu itu maksudnya permisi atau maaf mengganggu ya. Nah, ini dipakai kalau misalnya kita mau ke dalam satu ruangan atau misalnya satu rumah. Nah, terus kita mau masuk ke ruangan itu gitu. Nah, terus kepada orang yang di dalam itu kita bilang shitsurei shimasu. Hai. Seperti itu. Kemudian, asal katanya itu shitsurei ini dari kata nggak sopan gitu, atau misalnya mengganggu, atau apa sih bahasa Indonesianya shitsurei, kayak
aduh, ya intinya kayak nggak sopan gitulah minasang. Lancang, hai, lancang. Chitsurei shimasu itu maksudnya kayak, aduh mohon maaf ya saya lancang, tapi dalam konteks kita minta izin untuk misalnya masuk atau menyela seperti itu. Ini maksudnya chitsurei shimasu. Hai. Selanjutnya, ini sering nih saya ucapkan kalau misalnya udah mau selesai. Siapa ya? Ada yang mau bantu lagi? Jangan ini pada tidur, minasang sambil tidur siang gitu, ada yang didengerin. Siapa lagi? Hai. Reifandisang dozo. Otsukare-sama desu. Hai, otsukare-sama desu. Hai, arigatou gozaimasu. Nah, ini otsukare-sama desu ini juga sering ya kalau misalnya di akhir kelas itu kita pakai otsukare-sama desu. Nah, jadi bisa pakai otsukare-sama desu atau otsukare-sama deshita minasang, tergantung konteksnya. Tapi artinya dulu ya kita bedah. Nah, ini tadi kan kemarin saya bilang kalau misalnya O itu dipakai untuk menghaluskan sesuatu, atau misalnya ini pakai bahasa untuk menandakan kita pakai bahasa Jepang yang versi formal atau versi halusnya ya. O. Nah, sebenarnya dari katanya itu sukare. Sukare itu artinya capek ya, sukare teimas misalnya. Nah, jadi maksudnya ini kalau misalnya konteksnya kita sudah bekerja gitu selama seharian penuh, atau misalnya kita udah belajar selama sehari atau beberapa jam, itu kan pasti kita melakukan effort ya, minasang, kita capek gitu. Nah, biasanya orang Jepang itu untuk menghargai kerja keras dari temannya atau misalnya orang-orang yang bekerja dengan mereka, itu mereka akan menggunakan kata otsukare-sama desu. Nah, sebentar. Untuk yang misalnya gini, posisinya ada minasang dan senseinya minasang gitu. Nah, kadang kan kalau misalnya sekolah itu, kalau sekolah enggak sih, tapi kalau misalnya di kampus gitu ya, minasang, kitanya udah selesai kelas, udah mau pulang, nah senseinya ada acara lain gitu misalnya, atau misalnya di tempat kerja gitu, minasang udah mau pulang gitu, nah tapi orangnya itu ada teman minasang itu harus lembur gitu. Nah biasanya nanti minasang bilang ke temennya yang masih harus kerja lagi, itu kita pakai otsukare-sama desu. Tapi untuk temennya yang ke minasang yang mau pulang itu otsukare-sama deshita, pakai bentuk lampau deshita. Jadi karena minasang udah selesai nih kerjanya, udah mau pulang. Seperti itu. Hai, arigatou gozaimasu. Selanjutnya ini ada yang mau baca lagi? Ada enggak? Kalau nggak ada saya panggil ya. Siapa ya? Ini dikit ya yang join, atau jangan pada lupa juga. Ya sudah, saya baca sendiri aja deh. Hai, selanjutnya ada osewani narimas. Osewani narimas itu digunakan ketika minasang baru pertama kali bertemu dengan seseorang. Jadi biasanya kalau misalnya kita ada di lingkungan yang baru, otomatis kan kita memperkenalkan diri gitu ya, minasang. Nah, selesai misalnya memperkenalkan diri, misalnya nama saya Anggita, terus asalnya dari mana gitu. Nah, dengan orang yang sekiranya nanti minasang akan sering berinteraksi, kita akan menggunakan osewani narimas. Jadi biasanya ditambahin si iro osewani narimas. Nah, itu tuh maksudnya mulai dari sekarang itu saya akan banyak ngerepotin gitu. Jadi orang Jepang tuh kelihatan sekali ya minasang kalau mereka tuh sangat sopan.
Bahkan belum ngerepotin pun mereka udah minta maaf dulu gitu. Barangkali nanti ke depannya saya banyak minta tolong, banyak butuh bimbingan dan lain sebagainya, itu nanti kita pakai kata osewani narimasu. Hai. Dan ada juga versi osewani narimashita. Nah, ini dipakai ketika minasang sudah tidak ada di lingkungan tersebut gitu. Misalnya gini, minasang apa ya? Oh, minasang baru pindah gitu. Minasang baru pindah ke perumahan. Nah, kemudian minasang pertama-tama kan pasti otomatis bukan nanya sih, kayak semacam berkunjung dulu kan ke tetangga samping rumah. Nah, ketika minasang baru pindah, itu nanti minasang akan bilang korekara osewani narimas gitu misalnya. Nah, itu maksudnya mulai dari sekarang saya akan banyak ngerepotin kalian ya, mohon maaf kayak gitu. Nah, tapi setelah misalnya minasang setelah bertahun-tahun gitu, mau pindah lagi gitu, karena kerjanya pindah misalnya. Nah, itu nanti kita pakai osewani narimashita. Narimashita. Narimashita itu bentuk lampaunya, karena selama ini kita udah ngerepotin gitu. Jadi setelah minasang bercengkrama dengan mereka selama bertahun-tahun, pasti kan banyak hal yang terjadi gitu ya, nggak cuma masalah bantu-membantu, tapi juga misalnya banyak salah gitu. Nah, itu kita pakai bentuk osewani narimashita. Seperti itu. Hai. Ada pertanyaan mengenai bedanya osewani narima sama osewani narimashita? Ada yang mau ditanyakan dulu, minasang? Nggak ada? Hai. Kalau nggak ada, minta tolong juga direspon ya, minasang. Jadi misalnya, nggak ada sensei, kayak gitu. Karena saya bingung ini. Takutnya ini saya ngomong sendirian, benar saya bobo siang ya. Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Hai. Selanjutnya ini ada ohisha shiburi, yang artinya lama tidak berjumpa gitu. Nah, ini juga kadang muncul ya di anime-anime gitu. Anime kadang action juga banyak gitu. Misalnya ada orang yang sifatnya rival, terus kayak udah lama nggak ketemu, terus baru muncul lagi. Nah, ini kita pakai ohisha shiburi. Ini juga dipakai untuk ketika misalnya minasang punya teman lama gitu dari zaman SD atau zaman SMP, zaman SMA, terus tiba-tiba nggak sengaja ketemu gitu. Nah, pasti kan kita bilang, ih, udah lama ya kita nggak ketemu gitu. Nah, ungkapan bahasa Jepangnya adalah ohisha shiburi. Hai. Oke. Nah, ini yang bawahnya ogenkide. Ini kebalikannya dari ohisha shiburi. Ohisha shiburi itu diungkapkan ketika kita bertemu dengan orang yang udah lama kita nggak ketemu gitu. Nah, kalau misalnya ogenkide itu kita ucapkan ketika kita semacam apa ya, kita nggak akan lagi ketemu dengan seseorang dalam waktu yang lama gitu. Misalnya habis lulus gitu, lulus SMP, lulus SMA, ini kan banyak minasang yang udah kelas 3 gitu ya. Nah, misalnya minasang lulus SMA, nah setelah SMA kan pasti teman-temannya punya kehidupan masing-masing gitu. Nah, biasanya waktu perpisahan itu saling bilang kayak ogenki de gitu ya. Jadi maksudnya aduh nanti jaga diri ya, seperti itu. Hai, selanjutnya ini Sensei. diucapkan. Hai. Mau tanya dulu. Hai. Apa bedanya ogenkide sama ogenkide, Sensei? Gimana? Apa bedanya ogenkides sama ogenkide? Hai, oke. Mungkin ogenki deska ya, karena itu beda lagi. Jadi pertanyaan dalam bahasa Jepang itu
biasanya diakhiri dengan K gitu belakangnya deska. Nah, o genki desu atau o genki desu ka itu untuk menanyakan kabar. Jadi genkinya itu diartikan sebagai sehat gitu. Jadi kayak kamu sehat gitu. Terus mungkin bisa dijawab genki desu gitu. Saya sehat. Itu konteksnya kabar ya, minasang. Nah, tapi kalau o genki de itu genkinya itu dalam artian bukan hanya sekedar sehat dalam waktu itu aja gitu minasang. Jadi semacam kayak jaga kesehatan ya, jaga diri ya. Nah, ini diucapkan kalau misalnya kita akan berpisah dengan seseorang dalam waktu yang lama. Jadi o genki desu ka itu atau o genki desu gitu misalnya. Nggak pakai O sih kalau genki desu itu jawabannya ya. Misalnya o genki desu ka, jawabannya genki desu. Nah, itu genkinya itu maknanya untuk apa ya, kayak kesehatan kita. Jadi kabar gitu biasanya diartikan kabar kita hari itu gimana. Nah, tapi kalau genki deh, nah D-nya ini bisa diartikan semacam bentuk perintah gitu ya. Jadi jaga diri ya gitu. Seperti itu. Gimana Iqbal Sang? Hai Sensei, mengerti. Arigatou gozaimasu. Hai, doite shimaste. Nah, ini ada yang ketiduran lagi. Hai. Ya, karena ini siang-siang ya, hai, waktunya istirahat. Tapi nggak apa-apa. Ini pertemuan kita terakhir di tahun ini ya, biasa besok kita ketemu lagi, tapi tahunnya udah beda. Hai, itu o genki de. Jadi kalau misalnya kita akan sekiranya lama nggak ketemu orang, kita akan bilang o genki de. Nah, ini kadang kebalik ya, o genki de sama o daijini. Karena genki itu kan artinya sehat. Nah, kadang tuh banyak yang bilang, bukan banyak sih, ada misalnya teman saya itu yang kelupaan gitu, apalagi kalau masih baru-baru belajar bahasa Jepang ya. Jadi bilangnya ke seseorang yang sakit itu malah o genki de gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita mau mendoakan kesehatan buat teman-teman yang lagi sakit, itu kita pakai daijini gitu. Saya juga bingung ya kenapa malah kebalik, karena daiji itu kalau misalnya kita lihat artinya, sebenarnya artinya kayak penting gitu, sesuatu hal yang penting gitu. Kenapa jadinya malah lebih ke semoga cepat sembuh gitu. Nah, mungkin ini balik lagi ke culture-nya mereka dari zaman dulu. Odaijin itu dipakai untuk mendoakan yang penting-penting gitu, yang baik-baik buat temennya gitu. Mungkin ketika orang sakit itu kan hal yang terpenting itu sehat gitu ya, balik lagi bisa sembuh, bisa pulih. Nah, makanya mereka pakai ungkapan odaijin ini. Hai, mungkin seperti itu. Nah, ini tadi yang ditanyain sama Iqbal Sang ya, terkait dengan kabar. Nah, ada materinya sendiri ternyata. Jadi, tadi kan kalau o genki de itu untuk orang yang kiranya nggak akan kita temuin dalam waktu yang lama. Nah, kalau misalnya apa kabar, itu kita menggunakan pertanyaannya o genki desu ka? Agak naik ya intonasi di akhirnya, o genki desu ka? Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, itu kita bisa memakai o genki desu. Kok o genki desu? Genki desu gitu. Atau artinya, sehat, kabarnya baik gitu. Nah, kalau misalnya lagi nggak sehat, kita bisa pakai amari genki ja arimasen. Terus lebih spesifik lagi, kayak kalau misalnya lagi demam, itu netsu ga arimasu, kayak gitu, lagi demam. Atau kalau lagi batuk, seki o demasu yo, gitu. Seki o demasu. Jadi partikel wo-nya dibaca o.
Ya, seperti itu ya minasang. Oke, karena ini sepertinya kelasnya sangat sepi, jadi saya mau nanya satu-satu deh. Nanti minasang jawab ya. Hai, jawab sesuai ini ya, sesuai kondisinya minasang saat ini gimana. Hai. Ada Sandi Sang. Halo Sandi Aka. Halo. Hai. Sandi Sang, genki desu ka? Genki desu. Hai. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Arigatou Hai. gozaimasu. Lanjut ke Jati Sang, Jati Lilik Marisa. Jati Sang, halo. Kemana nih? Masen desu ka? Oke, lanjut ke Revana Aulia Sang. Ini dipanggil 2 kali nih. Kemana Reva Sang? Apalagi hujan ya? Oke, Mahesa Sang. Genki desu. Genki desu ne. Oke, yokata. Oke, lanjut ke Ahmad Saifuddin. Ahmad Sang, o genki desu ka? Halo, Ahmad Saifuddin Sang. Genki desu ka? Oh, nggak ada juga ini. Hanifah Nastain Sang. O genki desu ka? Halo. Gimana? Genki desu ka? Oh, genki ya. Nah, suaranya kecil sih, Masen. Saya kurang dengar tadi. Oke, lanjut ke Mukla Sang, o genki desu ka? Halo, Mukla Sang, o genki desu ka? Genki desu. Oke, genki ya. Hai. Oke, semoga minasang semua sehat-sehat terus ya. Oke, lanjut. Arigatou gozaimasu minasang. Hai, ini yang tadi saya bicarakan, angka ya. Angka itu penting sekali karena ini berhubungan dengan banyak hal, misalnya umur, terus harga barang, terus kalender itu kan juga ada angkanya, terus jam, terus apa lagi ya? Banyak lah intinya yang berhubungan dengan angka. Dan angka ini rawan apa ya? Rawan ngeblank gitu. Kadang kita kalau lagi baca-baca bahasa Jepang, tiba-tiba kalau di tengah-tengah ada angkanya, kita refleks nyebutinnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu, daripada pakai bahasa Jepang. Makanya di sini kita akan belajar supaya kita bisa paham sekali. Jadi kecelakaan itu nggak terulang ya, nggak kejadian terulang. Hai, seperti itu. Nah, ini kira-kira udah ada yang pernah udah ada yang hafal angka 0 deh, 0 sampai 10. Ada yang hafal, minasang boleh ini angkat tangan. Raise hand. Yang udah pernah hafalin angka 1 sampai 10. 2, ada 2, lumayan lah ya. 3, oke. Ada lagi? 4, oke. Hai, oke. Arigatou gozaimasu. Oke, mungkin bisa diturunkan. Ya, ini minasang yang belum hafal, jangan takut ya, karena sebenarnya angka itu kita yang penting hafal dari 1 sampai 10 atau dari 0 deh. Nah, kenapa? Karena biasanya angka itu sifatnya repetisi atau pengulangan. Jadi, mau berapapun angkanya, kalau kita sudah hafal 1 sampai 9 atau 1 sampai 10, itu insya Allah kita akan lebih mudah gitu untuk menyebutkan angka-angka yang lebih besar. Nah, ini saya minta lagi dibacakan
dari angka oh ini ada kanjinya juga nih saya masukkan. Dari angka 1 dari angka 0 sampai berapa ya? 3. Ada yang mau bacain 0 sampai 3? Saya aja Sensei. Oh, bentar. Ini udah ada yang resen nih. Sasang, Hai. Dozo. 1 sampai 3 nih, Sasang. Silahkan dibaca. Hai, Sensei. 0, 1, Nissan. Hai, oke. Ya, arigatou gozaimasu. Iya, jadi 0 itu bisa dimatikan nih, Sasang mungkin. Hai, arigatou. Ya, jadi 0 itu bisa dibaca 0, bisa dibaca rei ya. Nah ini kalau misalnya Minasang lihat, kanjinya kan susah bener tuh 0. Nah, makanya biasanya kalau misalnya ada angka 0, itu ditulisnya 0, bentukan yang angka 0 bulat gitu. Di penanggalan gitu ya, penanggalan Jepang, kadang kalau misalnya tanggal sama bulannya itu masih bisa ditulis pakai gitu ya, tapi kalau 0 ya udah ditulisnya 0 gitu. Hai. Oke, nah kalau dia nggak ditulis pakai kanji, biasanya dibacanya 0 ya, tapi kalau ini diambil dari bahasa Inggris. Tapi kalau ditulis pakai kanji, kanjinya seperti itu. Nah, itu rei bacanya. Hai. Kemudian yang 1 itu ichi. Nah, 2 itu ni, gampang ya. Ichi, ni. Nah, 3 itu sang. Betul ya, Nisa sang. Ichi, ni, sang. Oke. Dihafalin ya, minasang. 1 itu ichi, 2 itu ni, 3 itu sang. Hai, kemudian angka 4 sampai 7. Ada yang mau baca? Siapa tadi? Iqbal Sang, Dojo. Hai. Yong, Go, Roku, Nana. Oke, hai, betul ya. Oh, ini lupa saya masukin. Nah, tapi untuk 4, ini selain dibaca Yong, itu dibaca Shi. Nah, tapi untuk apa ya, angka yang betulan angka gitu ya dalam kehidupan sehari-hari itu kita pakai Yong, 7 juga kita pakai Nana. Tapi untuk misalnya hal-hal tertentu kayak misalnya bulan, nah itu kita nggak pakai Yong tapi pakainya Shi, seperti itu. Jadi ada momen-momen ketika kita pakai Shi atau Shichi ya, Shi atau Shichi, 4 atau 7. Nah, tapi umumnya kalau misalnya itu adalah angka yang benar-benar angka atau uang gitu, kita pakainya Yong atau Nana. Hai, jadi 4 itu Yong, 5 Go, 6 Roku, 7 itu Nana atau Shichi, 8 itu 8 belum. Hai, selanjutnya ada yang mau baca 8 sampai 10? Ya, Rifandi Sang, Dozo. Hachi, Pyo, Ju. Hai, kalau 8 Hachi, 9 Q, 10 Ju. Nah, ini dihafalin ya, Minasang. Mungkin yang apa ya, nyimaknya sambil bawa buku catatan bisa dicatat intinya 1 sampai 10 gitu. Hai. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau berhitung belasan, itu kita pakai ju diikuti dengan nani-nani gitu. Misalnya 16. 16 itu kan 6 itu kan roku ya, Minasang. Nah, kalau belasan itu depannya dikasih ju. Berarti ju. Tuh. Kalau misalnya 15 berarti apa, Minasang? Ju. Jugo. Hai, Jugo. Kalau misalnya 12? Juni. Juni. Hai. Hai, pinter ya. Oke, arigatou gozaimasu. Nah, kalau misalnya puluhan,
itu dibalik. Jadi ju-nya itu di belakang. Jadi misalnya tapi kalau 10 kan tadi ju ya. Nah, kalau misalnya 30 misalnya 3 itu kan sang. Nah, sang ju berarti. Sang ju. Kalau misalnya 40 Yongju. Yeonju. kayak kalau 80 Hachiju. Hachiju. oke, kalau 90 Yuju. hai, oke. Ya, seperti itu. Nah, kalau ribuan, minasang, sama ya, itu pokoknya angkanya berapa ribu, nah angkanya ditaruh di depan dulu, terus belakangnya seng ya. Cuma pengecualian itu untuk 3.000. Jadi kan 3 itu kan sang ya. Kita belum bahas ratusan ya. Ratusan ini nasang. Kayak ratusan dulu ya. Nah, ratusan ini hyaku. Nah, tapi nanti ada beberapa pengecualian. Jadi misalnya yang umum dulu deh. Kalau 100 itu hyaku, kalau 200 berarti nih hyaku, terus misalnya 500 deh go hyaku, seperti itu. Nah, kalau ribuan sama juga itu angkanya berapa ribunya ditaruh depan, terus belakangnya ditambahin seng. Cuma pengecualiannya kalau ratusan itu ada beberapa. Nah, kalau ribuan itu cuma di angka 3, jadinya bukan, harusnya kan seng ya, tapi dijadikannya jadinya zeng. Yang belakangnya itu C-nya itu dikasih ten, zeng. Terus kemudian ya itu nanti kita bisa lihat ya pengecualiannya di mana aja di tabel berikutnya. Nah, kalau puluhan ribu itu pakainya mang minasang. Oh ya, ini yang beda ya, dengan yang membedakan dengan kita dengan orang Jepang. Jadi kalau kita tuh titiknya gimana ya, bukan titiknya. Oke, kalau misalnya minasang nulis gitu, misalnya 2 juta. Nah, itu kan titiknya itu ditaruh per 30 ya. Jadi 1 kemudian titik 03 titik 03 lagi titik gitu, misalnya 1 juta. Nah, kalau di Jepang itu kelipatannya itu per 10.000 minasang. Nah, ini kadang yang banyak dilupain gitu sama orang kita gitu, orang Indonesia yang terbiasa pokoknya kelipatannya itu ribuan bukan puluhan ribu. Nah, di sana itu ada istilah 10.000, 20.000 gitu. Kalau kita kan 10.000 ya udah gitu. Kita pakainya ribu. Nah, sementara kalau di Jepang kalau nolnya ada 4 itu disebutnya mang. Seperti itu. Puluhan ribu. Misalnya 50.000. Nah, kita pakai 5 itu kan go. Nah, 10.000 tuh mang, jadi ya gomang rupiah misalnya. Seperti itu minasang. Hai. Nah, ini lanjut. Ini ada tabel ya untuk memudahkan kita untuk menghafal 1 sampai 100. Caranya dilihat dulu ya minasang. Kalau misalnya 1 itu kan ichi, ni, sang, shi atau yong, terus ada go, roku, shichi, nana, hachi, ku atau kyu. Nah, kalau misalnya terus nanti misalnya 30 gitu. Ya berarti 33. Minasang lihat yang di deretan sebelah kanannya itu 30, terus dilurusin sama yang atasnya itu 3. Jadi 33 ya, sang. Kayak gitu, minasang. Coba ya, saya tes. Kalau misalnya 76, minasang jadinya? Nana Juroku. Hai, betul.
Kalau misalnya 43 jadinya Yeongjusang. hai. Seperti itu ya. Ini juga bisa dipakai caranya untuk memudahkan kita kalau misalnya mau menghafal angka 1 sampai 100 itu bisa seperti ini. Nah, ini next. Next itu tadi ya untuk masalah ini puluhan ya, puluhan. Oh, ini belas. Ini kebalik. Saya ini pokoknya belasan tuh seperti ini dan dari 30 misalnya ini kan 20 sampai ke 90 itu sama ya, nggak ada pengecualian. Rokuju ya rokuju, 80 ya hachiju, seperti itu. Nah, mulai ke ratusan ini ada beberapa yang harus dibedakan minasang. Nah, angka 300 misalnya itu kan harusnya sanghyaku ya. Nah, tapi nggak bisa, jadinya sambyaku, dibacanya sambyaku. 60 juga sama, bukan rokuyaku tapi ropyaku. 800 juga sama, jadinya hapyaku. Oke, seperti itu. Lanjut, ada lagi enggak? Oh, enggak ada. Berarti untuk yang seng itu pengecualiannya di angka 3000 aja ya, minasang. Sang zeng jadinya. Oke, nah ini Renshu. Ini jangan bareng-bareng deh. Ini ada yang mau jawab dulu enggak? Nanti kalau enggak ada baru bareng-bareng. Nomor 1 ini bacanya apa, minasang? Bareng-bareng aja deh. Sanjuichi. Sangjuichi, betul. Lanjut, ini berapa? Hachiju roku. Hachiju roku. Ini, ayo. Nihyaku yon. Oke, ada yang lain? Apa ini, minasang? Benar nih, Nihyakuyon. Betul ya? Oke. Lanjut. Ini? Hapyaku yonju Hai. nana. Oke. Arigatou gozaimasu. Ini? Yeonghyaku rokuju nana. Hai. Salah. Betul ya? Hai. Betul. Hai. Ya, pasti kalau angka kita kayak gitu. Ya, ini makan sulit nih. Ini berapa? Ayo. Tadi 1000 apa, minasang? Kelipatan 1000 itu apa bahasa Jepangnya? Seng. Seng ya. Jadi ini seng. Terus? Itu seng. Oh, seng. Oh, kalau 1000 seng aja. Seng. Seng aja. Gohyaku. Gohyaku Niju. Hai, betul. Seng gohyaku niju. Betul. 1500. Nah, ini. Sanzeng. Betul. Sanzeng. Gohyaku. Gohyaku nana. Nanaju. 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 70 ya. Nanaju. Kalau Sangzeng Gohyaku nana berarti 3507. Hai. Seperti itu. Emang harus hati-hati menasang. Nah, ini gampang nih. Berapa ini? Goseng. Goseng hachi. Hapyaku. Oke. Betul. Lanjut. Nah, ini. Seng gohyaku. Lihat. Ini nolnya berapa? Oh, hai. Mang. Oh ya, Mang. Jugo mang. Manggoseng. Oke, jadi gini minasang, kalau misalnya seng
ratusan atau puluhan itu depannya kita nggak nyebutin ichi ya. Jadi kalau 100 ya hyaku aja, kalau 1000 ya seng aja gitu. Tapi kalau mang itu satunya diucapin. Tahu Sensei. Jadi kan ini Coba. ya ichimang. Coba gimana? Ichimang. Go hyaku. Iya kah Sensei? Go hyaku atau go apa itu? Goseng. Hai, goseng. Ichimang goseng. Niju hyaku. Nih hyaku. Oh, Hai, nih hyaku. Betul. Aduh. Susah ya emang kalau angka, terbukti berarti saya bilang. Biasanya kita langsung ngeblank kalau ngeliat angka. Hai. Jadi jawabannya ichimang goseng ni hyaku. Hai, i desu ne minasang. Lanjut. Ini lebih gampang harusnya. Berapa ini? Nimang. Iya. Nimang rokuseng. Hai, i desu ne. Ya, seperti itu. Betul ya, nimang rokuseng. Kalau 26.700 jadinya gimana? Nimang rokuseng 700 nana hyaku. Hai, betul. Ya, seperti itu ya. Betul. Luar biasa, yoku gambarimashita nih, minasang. Ya, seperti itu ya untuk angka-angka. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau angka ini penting karena ada beberapa hal yang hubungannya itu sama angka minasang. Jadi minimal 1 sampai 10 lah minasang udah harus bisa hafal di luar kepala. Oke. Nah, ini lanjut ke bab selanjutnya. Usia. Oke, nah ini untuk menanyakan usia seseorang dalam bahasa Jepang, kita menggunakan yang pertama itu bacanya gimana, minasang? Nansai desu ka? Hai, betul. Nansai desu ka. Atau satunya dibaca Oikutsu desu ka? Hai, oikutsu desu ka. Oikutsu desu ka. Nah, bedanya, jadi biasanya ini sebelum kita masuk ke bab usia ini ya, minasang. Jadi ada warningnya sedikit dulu. Nah, jadi sensei saya dulu tuh pernah cerita kalau orang Jepang ini sangat sensitif perihal usia. Jadi usahakan, apalagi cewek, kalau misalnya minasang ketemu dengan seseorang, itu jangan bertanya usia mereka, kecuali mereka ngomong sendiri gitu, minasang. Nah, karena sifatnya menyinggung. Jadi dulu sensei saya itu pernah tinggal di Jepang ya, ada semacam beasiswa di Jepang gitu, ada program 1 tahun. Nah, beliau itu punya teman perempuan gitu, temannya ya lumayan akrab lah, udah kenal cukup lama. Terus sebenarnya niatnya baik, maksudnya kok kelihatannya muda banget gitu. Jadi sensei saya nanya gitu, umurnya berapa. Nah, si perempuannya ini tuh marah biasa. Jadi sensei saya didiemin, katanya sebulan gak diajak ngobrol lagi sama orang Jepang yang tadi. Nah, itu kenapa usia itu sangat sensitif gitu. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang Jepang, khususnya yang perempuan. Tapi kalau misalnya konteksnya lagi interview kerja kayak gitu, itu kan penting ya, karena biasanya kalau di job itu ada minimal sama maksimal usianya gitu. Makanya kita harus bisa gimana caranya mengungkapkan usia kita dalam bahasa Jepang. Hai, nah, nansai desu ka ini digunakan untuk bertanya kepada lawan bicara yang statusnya lebih
bukan lebih rendah ya, tapi mungkin usianya itu kayaknya masih anak-anak gitu, kayaknya masih SMP. Jadi yang di bawah kita gitu, baik secara usia maupun derajatnya. Nah, tapi kalau misalnya posisinya kayak rekan kerja atau orang yang harusnya kita anggap sepantaran dan kita hormati gitu ya, itu kita pakai oikutsu desu ka. Jadi nansa ini cuma bisa untuk anak-anak gitu, anak-anak, bayi, terus yang intinya masih kecil lah, masih di bawah kita. Kalau oikutsu desu ka itu untuk orang-orang yang selevel, atau sebenarnya nggak boleh sih kita nanya ke orang yang lebih tua di atasnya kita gitu kan, nggak sopan. Tapi kalau misalnya posisinya memungkinkan minasang untuk bertanya, misalnya minasang ada yang kerja di Jepang buat jadi perawat gitu. Nah, pasti kan perawat ada ngisi data diri gitu ya. Nah, itu pakai oikutsu desu ka. Seperti itu. Nah, ini kan untuk nanya ya, nansai desu ka atau oikutsu desu ka. Nah, kalau untuk mengungkapkan itu kita pakai nani-nani sai desu. Jadi misalnya nani-naninya itu diisi angka ya, usianya. Misalnya saya 22 tahun, berarti niju ni sai desu. Seperti itu. Hai, ini untuk usia. Nah, ini ada tabelnya ya. Hai. Nah, untuk usia ini sebenarnya sama aja sih, angkanya itu kebanyakan sama. Jadi kalau misalnya 4 tahun ya yonsai, kalau 6 tahun ya rokusai, seperti itu. Nah, bedanya ini ada beberapa yang harus diingat-ingat karena ini penyebutannya agak berbeda minasang. Nah, yang pertama itu yang diakhiri dengan angka 1, misalnya setahun, kemudian 11 tahun, 21 tahun, 31 tahun, itu kan harusnya kalau misalnya 11 tahun ya, berarti kan juichi. Nah, bukannya juichi sai, tapi kita pakai juisai. Juisai, pakai si kecil. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya 21, misalnya ya sama. Jadi, niju isai. Itu yang belakangnya 1 ya. Nah, kemudian yang belakangnya 8. Itu kan harusnya hachisai ya. Nah, itu bukannya hachisai, tapi ci-nya itu diganti su kecil minasang. Jadinya hasai. Itu 8. Kalau 18 juga sama, berarti ju hasai. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kelewatan. Nah, ini juga ada yang berbeda sekali. Tadi kan kalau pokoknya yang belakangnya 8 dan belakangnya 1 itu udah pasti bukannya ichi tapi isai, bukannya hachi tapi hasai. Nah, selanjutnya itu ada 20. Itu bukan pakai nijusai ya, minasang. Kita lebih banyak nyebutnya kalau 20 tahun itu hatachi. Kenapa? Kira-kira kenapa minasang penyebutannya beda sendiri? Hatachi. Ada yang tahu nggak? Sepertinya udah dari situ nih Sensei. Oke, sepertinya dari situ ya. Ada lagi alasan yang lain? Ini Rifandi Sang nih. Gimana Rifandi? Madades. Madades, belum tahu ya. Oke. Jadi 20 tahun itu tuh angka yang lumayan, apa ya nyebutnya, bukan keramat juga sih. Jadi kalau misalnya kita itu kan usia dewasanya kita di Indonesia itu 17 tahun ya. Kalau 17 tahun itu kita boleh beli rokok, terus kita boleh nyetir, udah punya SIM kan ya, terus bikin KTP dan lain sebagainya itu di usia 17 tahun. Nah, kalau di Jepang itu
di usia 20 tahun minasang. Ketika minasang hatachi ni narimasu, udah 20 tahun, itu sudah dianggap bertanggung jawab sepenuhnya kepada dirinya sendiri gitu. Jadi kalau minasang nyuri atau apa di usia 20 tahun itu udah diperlakukannya beda gitu. Nah, di Jepang selain kalau kita kan 17 tahun ya udah 17 tahun gitu. Kalau misalnya orangnya agak boleh dibilang budgetnya banyak gitu di Indonesia, biasanya 17 tahun itu diadain pesta ulang tahun Sweet 17 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau di Jepang itu ada upacara kedewasaan. Jadi setiap, kalau nggak salah bulan April atau bulan Mei itu mereka ada semacam upacara di kuil. Nah, nanti yang umurnya udah 20 tahun dikumpulin terus didoain bersama-sama. Seperti itu. Untuk hatachi, kenapa penyebutannya beda? Nah, itu ini di angka 38 itu juga kelihatan lagi ya, minasan bukan Sanju Hachisai tapi Sanju Hasai. Seperti itu. Jadi intinya tadi yang perlu diingat yang beda itu satu, pokoknya yang belakangnya 1 itu Isai, yang belakangnya 8 itu Hasai, terus 20 tuh Hatachi. Oh, sama tadi kayaknya 10 ya. Kalau 10 tuh bukannya Jusai aja, tapi Jusai. Ada su-nya. Tapi kalau 20, 30 itu normal. Seperti itu. Hai. Nah, ini ada Renshu lagi. Ini ceritanya nanti minasang gini deh. Nah, ini misalnya saya nanya ya, nanti minasang pura-pura usianya segini gitu. Jadi misalnya ini angkanya tuh bukan 24 tapi 20 ya, 20 gitu. Terus nanti saya tanya, oikutsu desu ka? Nah, berarti minasang jawab hatachi desu gitu. Kalau misalnya angkanya 1 ya berarti oikutsu desu ka? Minasang bilang istai desu. Seperti itu. Wakarimashita ka, minasang? Wakarimashita. Oke, ini soal yang pertama nih. Oikutsu desu ka? Berapa nih? 24 desu. Oke, yang kompak ini minasang. Ini bareng-bareng aja deh yang jawab. Biar nggak sepi-sepi banget. Oke, lagi ya. Nih. Oikutsu desu ka? Sanju Hasai desu. Hai. Oke, pinter ya. Kalau belakangnya 8, berarti hasai. Oke, next. Oh, udah muncul. Oikutsu desu ka? Hatachi desu. Oke. Terakhir, belum, masih lagi. Oikutsu desu ka? 17 desu. Oke. Lanjut ini oikutsu desu ka? Rokuju Hasai desu. Yes. Hai desu ne, minasang. Oh, ini saya belum, ini salah nih. Harusnya jangan 68 deh, 61. Jadinya gimana? Oikutsu desu ka? Rokuju Isai desu. Rokuju Isai desu. Hai, Rokuju Isai desu. Hai, begitu ya, minasang. Oke. Nah, selanjutnya ini ada kalender. Nah, kalender ini, kalau kalender kan udah pasti ada bulan. Pertama hari dulu. Hari, kemudian ada bulan, kemudian harinya itu ada namanya, ada tanggalnya juga ya. Terus tahun. Nah, ini kayaknya saya lupa masukin. Nah, kalau tahun ini, minasang, itu tinggal belakangnya ditambahin nen. Kanjinya itu bisa nggak ya? Nanti saya betulkan deh. Jadi misalnya tahun 2020
berapa sih besok? 2023 ya. Berarti kan niseng, niju, sang. Nah, niseng, niju, sang, nen. Nah, belakangnya dikasih nen gitu doang. Nah, yang agak sedikit berbeda, makanya saya masukkan di sini tuh tanggal. Nah, tanggal ini udah pasti agak beda-beda. Kemudian bulan ya, bulan juga ada yang beda. Oke. Nah, ini untuk menanyakan hari. Misalnya ini hari apa ya? Ini hari apa? Nah, itu kita pakai apa, Minasan? Bisa dibaca? Halo? Nanyobi. Nanyobi desu ka? Betul. Hai, nanyobi desu ka? Seperti itu. Itu untuk menanyakan hari. Nah, untuk menanyakan bulan, ungkapannya bisa dibaca di situ apa? Nangetsu desu ka? Nangatsu desu ka? Hai. Gatsu ya, minasang. Karena kalau getsu beda lagi. Nanti kita bahas bedanya gatsu dan getsu. Walaupun kalau minasang lihat kanji gatsu dan getsu itu sama, tapi cara bacanya beda dan artinya juga beda. Oke, selanjutnya ini untuk menanyakan tanggal, ungkapan yang dipakai itu apa, bisa dibaca? Nanichi desu ka? Nanichi desu ka? Hai, betul. Nanichi desu ka? Nah, ini sering sekali tertukar ya antara nanyobi dan nanichi itu karena apa ya? Nichi, kanji nichi itu ya artinya hari gitu. Tapi kalau misalnya kita spesifik untuk bertanya hari apa, itu malah kita pakai yobi. Seperti itu. Jadi diingat-ingat minasang. Oke. Nah, ini untuk nama-nama hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Ada yang mau baca? Ini udah ada romajinya ya semua. Oke, kalau misalnya hari Senin, Getsuyobi. Selasa, Kayobi. Rabu, Suyobi. Kamis, Mokuyobi. Jumat, Kinyobi. Sabtu, Doyobi. Minggu, Nichiyobi. Jadi bukan yobi ya, tapi yo-nya panjang. Getsuyobi. Panjang ya, yobi. Seperti itu. Hai, oke. Ini harus dihafalkan ya, minasang. Jadi ini bisa di screenshot atau bisa ditulis. Ini untuk minasang hafalan nama-nama hari. Ya, ini untuk hari. Kira-kira, oh ya ini kan ada kanjinya ya, minasang. Jadi kanjinya ini diambil dari apa sih, elemen yang berhubungan dengan apa ya, alam, betul, nature. Nah, yang pertama itu hari Senin, kanjinya itu kan ada 3 kanji tuh. Yang pertama itu beda sendiri. Nah, yobinya ini sama semua kan. Ada 2 kanji yang dari atas sampai bawah sama. Nah, 2 kanji itu kalau digabung bacanya yobi. Nah, sementara kanji yang di depan yang beda-beda itu artinya juga beda-beda, minasang. Yang pertama hari Senin, itu kanji yang seperti itu adalah kanji bulan. Nah, selain dibaca getsu, tadi saya juga sempat nyinggung kalau kanji yang bulan itu, yang pertama, itu bisa dibaca gatsu. Gatsu atau suki. Seperti itu. Nah, selanjutnya kanji hari Selasa itu adalah kanji api. Selain dibaca ka, itu juga bisa dibaca hi atau bi. Kemudian kanji yang ketiga, kanji pas di hari Rabu,
itu adalah kanji air minasang. Jadi itu kanji air. Lain dibaca sui, ya pasti dibaca mizu ya minasang. Itu air. Nah, hari Kamis itu dilambangkan dengan kanji pohon. Hai. Kalau hari Jumat adalah kanjinya itu kanji emas, elemennya elemen emas ya. Kalau Sabtu itu tanah, Minggu itu matahari. Seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya ketika kita menulis tanggal di Jepang itu, untuk menandakan harinya, kita nggak nulis semuanya. Nggak tulis misalnya kanji getsu, terus sama kanji yobi gitu. Nggak ditulis. Jadi biasanya yang ditulis itu cuma elemen terlambangnya. Kayak tadi, apakah dia api atau matahari atau bulan atau air atau emas seperti itu. Jadi hanya kanji awalnya aja. Hai. Ada pertanyaan minasang terkait nama-nama hari? Sensei, saya mau bertanya, yang Selasa itu kanjinya itu berarti apa tadi? Api. Sempat error. Api. Hai. Selasa itu kanji api ya minasang. Kayak ada lagi, mungkin tadi kecepatan saya bilangnya. Cukup? Cukup, Sensei. Oke, nah ini ingat-ingat ya, karena ini sering dipakai gitu dalam kehidupan sehari-hari. Hai, selanjutnya. Nah, ini untuk nama-nama bulan. Tadi kan waktu angka itu ada nama lainnya ya. Kalau misalnya 4 itu selain dibaca yong, dia juga dibaca shi. Kemudian 7 selain dibaca nana, dia juga dibaca shichi. Kemudian 9 selain dibaca q, dia dibaca ko. Nah, cara baca lainnya itu salah satunya dipakai untuk penamaan bulan. Nah, jadi kalau misalnya kita di penanggalan Romawi itu kan bulannya ada namanya ya, yang ada di penanggalan Islam juga ada namanya gitu. Nah, tapi kalau di Jepang itu nggak ada namanya, jadi itu dinamakan berdasarkan ini bulan keberapa gitu. Nah, kalau bulan pertama atau bulan Januari, nah itu dia pakainya Ichigatsu. Kalau bulan kedua atau Februari ya Nigatsu, kalau 3 Sangatsu. Nah, kalau 4, 7, dan 9 itu bukannya Yongatsu, terus Nanagatsu, terus Kyugatsu ya, tapi kita menggunakan cara baca lain dari 4, 7, dan 9, yaitu Shigatsu. Nah, ini sering mungkin Renasa yang suka anime sering inget ya kalau ada judul anime Shigatsu, apa sih, Shigatsu wa Kimi no Uso kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Ini maksudnya bulan April. Terus Shichigatsu dan Kugatsu. Nah, yang lainnya sama ya, minasang penyebutannya ya sesuai angkanya, ini angka keberapa gitu. Oke, ini untuk nama-nama bulan, ada yang ingin ditanyakan? Ada ya? Oke, Tidak ada, Sensei. Lanjut. Oh iya, lupa. Nah, tadi kan saya bilang ya, kalau bulan itu gatsu, jangan sampai getsu gitu. Nah, sebenarnya kita bisa pakai gatsu itu untuk hitungan berapa bulan gitu. Jadi bukan bulan keberapa atau bulan apa, tapi hitungan misalnya rentan waktu. Misalnya saya udah belajar bahasa Jepang, ini udah memasuki bulan kedua gitu. Nah, itu kan ada rentang waktunya. Nah, itu biasanya kita pakai angkanya misalnya bulan kedua. 2 itu kan nih. Nah, kemudian kita pakai kata bantu bilangannya itu nikah. Nah, kemudian digabung dengan getsu. Nikah getsu. Berarti bulan kedua.
Tapi dalam rentan waktu kayak gitu. Ini udah selama 2 bulan gitu, selama 3 bulan seperti itu. Nah itu minasan bisa diabaikan dulu, tapi kalau misalnya tertarik juga bisa dipelajari sendiri ya. Kalau nggak salah itu nanti ada muncul di Hinano Nihongo bab keempat, bab ketiga atau bab kelima ya. Lupa saya. Intinya nanti kita belajar itu setelah memasuki bab ya. Nah, itu tadi bedanya Gatsu dan Getsu. Oke. Nah, ini kalau tanggal, jadi minasang bisa dibaca ini. Oke, tanggal 1 itu bacanya apa minasang? Suitachi. Suitachi. Nah, kalau tanggal 2? Futsuka. Futsuka. Kalau tanggal 3? Mika. Tanggal 4? Yoka. Tanggal 5? Itsuka. Tanggal 6? Muika. Tanggal 7? Nanoka. Tuh, tanggal 8? Yoka. Tanggal 9? Kokonoka. Tanggal 10? Toka. Oke. Nah, jadi ini kenapa beda banget gitu ya Sensei. Nah, jadi gini, untuk sebetulnya angka yang minasang pelajarin di awal kayak Ichi, Nisang, Yong, nah itu adalah angka Jepang sih, tapi yang diadopsi dari bahasa Cina. Jadi cara bacanya itu cara baca Cina gitu. Nah, sebenarnya di Jepang itu ada ada cara hitungnya sendiri gitu minasang. Nah, biasanya kalau 1 itu pasti diawali dengan sui gitu. Nah, kalau 2 itu futsu, kalau 3 itu mitsu, kalau 4 itu yotsu gitu. Kalau 5 itu ini ada yang bisik-bisik di telinga saya. Mungkin minasang mic-nya jangan lupa dimatiin ya. Hai, gitu. Jadi yang minasang lihat di cara berhitung waktu tanggal ini dari angka 1 sampai 10 itu adalah cara hitung versi Jepang yang otentik gitu minasang. Jadi kalau minasang nggak kebayang itu seperti apa ya. Jadi sebelum orang Jepang itu belajar kanji dari orang Cina, itu mereka udah punya cara berhitungnya sendiri minasang. Nah, itu seperti itu. Biasanya cara hitungnya itu, kalau ini kan belakangnya KKK semua. Nah, kalau cara hitungnya orang Jepang yang asli itu belakangnya itu su. Jadi futsu, mitsu, yotsu, itsutsu gitu. Seperti itu. Nah, untuk sekarang minasang hafalkan dulu. Kalau angka 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu seperti itu minasang. Cara bacanya menggunakan cara baca hitungan Jepang yang asli. Nah, kalau misalnya tanggal 11 itu kayak gimana? Nah, tanggal 11 sampai tanggal 31 itu kita pakai cara hitungnya Cina lagi. Jadi cara hitung yang biasa. Misalnya tanggal 12. 12 itu kan Juni. Ya udah berarti Juni tambahin Nichi kayak gitu. Kira-kira paham nggak minasang? Paham, Sensei. Hai, seperti itu. Kalau Jadi tanggal yang perlu 14 Sensei? Kalau tanggal 14 Sensei? Ya. Tanggal 14 ya berarti Ju Yong Nichi. Oh, Bukan kirain ada pakai spesial. Jushi ya. Hai, Sensei. Nggak ada. Hai. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Itu untuk tanggal
bulan kita tadi udah belum ya? Oh ya, udah ya. Oke, kalau tanggal, bulan, dan hari. Kalau tahun, seperti yang tadi saya bilang ya, pokoknya angkanya, terus belakangnya dikasih nen. Jadi kalau ditulis pakai hiragana berarti ne sama hiragana eng, nen. Gitu. Oke, lanjut ini ke jam ya. Untuk mengungkapkan jam, kotobanya itu depannya angka, terus belakangnya itu ji. Misalnya angka 6, berarti jam 6 ya rokuji gitu. Nah, kalau misalnya menit, itu angkanya berapa, terus belakangnya dikasih fung. Nah, sementara kalau misalnya untuk menanyakan sekarang itu jam berapa, nah berarti kan kalau jam itu kan tadi belakangnya ji ya. Nah, nanji itu tuh maksudnya jam berapa, walaupun nan itu kanjinya apa ya gitu. Tapi kita kalau misalnya nan ketemu ji berarti itu maksudnya jam berapa. Ima itu artinya sekarang. Sekarang jam berapa. Nah, kalau deska itu adalah apa ya? Pokoknya penanda kalau kalimat itu kalimat tanya, berarti belakangnya dikasih ka gitu. Kan tadi udah ya kayak oikutsu desu ka seperti itu. Nah, ima nanji desu ka itu digunakan ketika kita mau menanyakan jam atau waktu. Hai. Nah, ini untuk jam. Nah, jam ini oh ya lupa belum ditulis. Jadi di Jepang itu nggak seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kita kan dari jam 00 sampai jam misalnya 23.59 gitu. Jadi hitungannya itu sampai 24 gitu. Nah, kalau di Jepang, minasang, ini kita pakai cara hitung jam seperti orang barat. Jadi kalau misalnya dari pukul 00 lewat 01 pagi sampai jam 12 siang, pokoknya dari jam 12 lewat dini hari sampai jam 11 lebih lah, 11 agak pagi mau ke siang, itu kita pakai gozeng. Gozeng. Misalnya jam 4 pagi gitu, berarti gozeng yoji. Seperti itu. Nah, kebalikannya, atau kalau minasang bahasa Inggrisnya jago gitu ya, untuk ingatnya itu kalau misalnya AM itu setara dengan gozeng di Jepang. Nah, kalau PM atau dari jam 12 siang sampai nanti malam, sampai jam 12 malam gitu ya, itu kita pakai gogo atau PM gogo. Gimana minasa antara gozeng dan gogo udah bisa dipahami? Paham, Sensei. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk jamnya ini seperti yang ada di tabel, pengecualiannya itu di jam 4, jam 7, dan jam 9. Depannya ya sama gitu, misalnya niji, jam 2 ya niji, kayak gitu. Itu untuk jam ya, minasang. Oke, kan bisa di next. Nah, kalau menit ini lumayan banyak nih pengecualiannya. Jadi kan secara umum itu pakainya fu ya, fun. Nah, tapi untuk beberapa beberapa pengecualian itu fu-nya itu diganti dengan ditambahin apa tuh maru ya, jadi pun, bukan fun tapi pun.
Nah, yang pakai pun itu yang belakangnya itu satu ya. Terus 3, 4, 6, 8, dan 10. Pokoknya kalau belakangnya puluhan pasti dia jupung, bukan jufung tapi jupung. Seperti itu. Nah, ini minasang bisa dihafalkan aja gitu ya. Tapi intinya menit itu dibacanya fun. Kanji menit itu dibaca fun. Kayaknya udah nggak sih? Atau ada materi lagi? Hai, itu tadi menit. Ada pertanyaan nggak, minasang? Ada Sensei. Apa? Nggak ada atau ada? Saya mau tanya Sensei. 30 menit ada yang disebut hang juga ya Sensei? Ya, betul. Ya, kalau misalnya kita kan juga misalnya bilang ya jam 2:30 kayak gitu. Ada kata setengahnya. Nah, di Jepang juga ada setengah itu bahasa Jepangnya kan hang. H terus N. Nah, hang. Cuma bedanya cara pengucapan setengahnya itu di Jepang mengikuti kaidah orang Barat, minasang. Jadi kalau misalnya di Inggris gitu ya, misalnya jam 7:30, pasti kita bilangnya half past 7 gitu. Jadi jam 7:30 gitu. Nah, di Jepang juga sama kayak gitu. Misalnya jam 7:30 ya berarti shichiji hang. Bukan 7:30-nya gitu. Kalau di Indonesia kan kita setengahnya itu yang mau nyampe ke depannya. Nah, tapi kalau di Jepang itu setengahnya itu lewat dari jam berapanya kayak gitu. Gimana minasang, kira-kira penjelasannya paham nggak yang masalah setengah ini? Paham Sensei. Paham Sensei. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau di Jepang itu setengahnya itu lewat dari jam berapa gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kita bilangnya kalau 7:30 ya berarti jam 7:30. Bukan jam 7:30, tapi malah 7:30. Aduh. Seperti itu. Aduh. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya materi kita pada sore hari ini. Nanti kita akan bertemu. Kita akan bertemu lagi besok ya. Insya Allah jam 7 malam aja, karena nanti besok ada, pokoknya minasang harus hadir karena ada pengumuman penting juga terkait pembelajaran selanjutnya. Hai, korede owarini shimasu. Otsukare sama des, minasang. Otsukare sama deshita. Selamat Asukare sama Testa Sensei, Hai, terima selamat tahun kasih. baru. Iya. Selamat tahun baru bahasa Jepangnya. Oh, Osogatsu. apa? Selamat tahun baru bahasa Jepangnya apa? Ya, itu biasanya itu di Shinen Akemaste Omedetou Gozaimasu, atau disingkatnya Akemaste Omedetou Gozaimasu. Akemaste omedetou gozaimasu, Sensei. Iya. Arigatou gozaimasu, minasan.